Bapak Pastor Proki Soe, Romo Alo, dan juga sudah berkenan hadir Romo Kris. Yang berbahagia anak Billy, Bapak Emus, Mama Rosa, dan juga anak Julian. Yang berbahagia pula Opa Lawrence bersama dengan Mama, Opa Hendrik bersama dengan Mama, umat KUB Bunda Segala Bangsa dan Maria Immaculata, Bapak Mama, kakak dan saudara yang kami cintai. Sambut baru atau komuni pertama atau yang lebih kita kenal Sakramen Maha Kudus adalah salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Anak Billy dan teman-temannya yang terbagi dalam 3 gelombang penerimaan komuni pertama. Ada yang tanggal 20, 21, dan 22 Oktober kemarin. Mereka telah dipersiapkan kurang lebih 1 tahun, tertunda karena memang pandemi COVID-19. Bapak Ibu umat beriman yang terkasih, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sabda Yesus ini yang pernah dihayati dan diimani secara penuh oleh seorang anak muda di Italia yang bernama Carlo Acutis, piato pertama dari generasi milenial. Sejak kecil Carlo Acutis punya ketertarikan khusus dengan hal-hal religius dan taat beribadah. Dia seorang programmer komputer dan suka sepak bola. Ia mempunyai situs tentang mujizat Ekaristi. Cakupannya sangat luas sejak abad 10 sampai dengan abad 21. Salah satu dokumennya adalah di Spanyol pada tahun 1010. Di sebuah gereja ada secawan anggur merah berubah menjadi darah, tertumpah di kain yang mengelilingi meja altar dan menetes ke altar. Gereja tempat mujizat ini menjadi salah satu situs pesiaran umat Katolik hingga sekarang. Dan Carlos Acutis dalam usia yang ke-15 tahun ia meninggal dunia akibat leukemia. Tetapi yang menakjubkan bahwa 14 tahun kemudian mayat atau kuburnya digali, tetapi ia tampak segar seperti tertidur saja. Dan hasil penelitian bahwa jantungnya tetap utuh dan tidak membusuk. 10 Oktober 2020 kemarin, Paus Fransiskus menobatkan Beato Carlos sebagai seorang santu atau pelindung internet. Dan menurut Sri Paus bahwa Acutis layak jadi teladan kaum muda karena dia membuktikan bahwa kebahagiaan abadi ditemukan saat seseorang mengutamakan Tuhan dalam setiap perkara hidup dan melayani Tuhan lewat pelayanan-pelayanan terhadap saudara-saudara kita. Bapak Ibu umat beriman terkasih, mari kita siapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi syukur penerimaan komuni pertama anak Billy Tupen. Kita berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka. Marilah bersyukur kepada Tuhan sebabnya baik, kekal abadi kasih setianya. Dia mengerjakan karya yang ajaib, kekal abadi kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo Allah yang terkasih, sahabat Yesus yang terkasih, Willy, kedua orang tua,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga yang terkasih, tanggal 22 Oktober yang lalu, anak terkasih Willy menerima komuni untuk pertama kalinya bersama teman-teman berapa gelombang tadi. Memang kita menyebutnya sambut baru. Sambut itu artinya kita terima, baru pertama kali terima komuni, tapi aslinya komuni pertama. Komuni artinya satu. Tuhan satu dan kita satu dan Tuhan di dalam tanda agung, roti Ekaristi Kudus. Tuhan yang ambil inisiatif untuk datang kepada kita dan persatuan kita. Dia utus putranya Yesus Kristus untuk menderita dan mati di kayu salib. Misteri penderitaan Kristus di kayu salib kita kenangkan kembali, hadirkan kembali dalam Ekaristi Kudus. Yesus memberi dirinya, tubuhnya sebagai roti hidup. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Ini janji Tuhan, ini rahmat yang kita hanya menyukuri ini dan doa dan merayakan Ekaristi ini kembali. Untuk itu pantas dan layak anak terkasih di tengah COVID ini, dia masih sempatkan diri untuk merayakan Ekaristi, tanda syukur kepada Tuhan rahmat Ekaristi ini. Mari kita mohon rahmat ampun supaya bersama kita Willy menghadap Tuhan dalam Ekaristi syukur ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa. Tritunggal Maha Kudus, atas rahmat komuni pertama anak Billy dan Agnes dan teman-temannya, syukur dan terima kasih pada Tuhan. Doa Bunda Maria atas berkat, keberhasilan dan rezeki dari keluarga ini. Mohon rahmat dan berkat kepada para orang tua Bapak Hendrik dan Mama Maria, Bapak Lawrence dan Mama Petronella di usia tua. Teristimewa mohon rahmat berkat kesembuhan Bapak Lawrence yang sedang sakit. Juga mohon berkat penyentuhan bagi keluarga besar ini, Tupen dan Ulan, dalam perjalanan keluarga di hari esok. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber kehidupan. Engkau mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan surgawi yang kami rayakan di dunia ini dalam perjamuan Ekaristi Kudus ini. Syukur dan terima kasih yang tak terhingga Engkau telah memperkenankan anak kami terkasih dan teman-temannya Willy untuk mengambil bahagian dalam perjamuan Ekaristi Kudus, menyambut tubuh dan darah Kristus. Kami mohon berikanlah rahmat iman kepada anak-anak kami ini dan kami semua, bahwa Ekaristi Kudus Engkau hadir dan memberi kami hidup. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Aku akan memesankan roti dari langit bagimu. Pembacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan dari Elim menuju Gunung Sinai, umat
Israel dipandang gurun Sin bersuntung-suntung lagi terhadap Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada kandang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar gelutu orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan makan waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menula embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu sebagai makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak ada lagi di situ, dan murid-muridnya juga tidak
Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu?" "Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, dan barang siapa percaya kepadaku takkan haus lagi." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sahabat Yesus terkasih pilih dan orang tua dan seluruh keluarga, saudara-saudari yang terkasih Kristus Tuhan. Temanya, "Akulah roti hidup." Memang saya tahu tanpa tanya mereka temanya apa, tapi saya sudah tahu bahwa itu pasti ada tulis di belakang temanya roti hidup. Karena itu Romo Arnold tadi siang dia bilang bacanya hari ini. Saya bilang tidak, saya cari bacaan sendiri karena memang temanya pasti. Berapa ratus anak yang sambut baru, tidak ada tema lain, pasti tema ini. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan ciptakan kita dan Dia punya tanggung jawab yang besar untuk pelihara kita. Dia pelihara ini tidak saja selamatkan kita punya jiwa, tetapi juga selamatkan seluruh hidup kita manusia, termasuk kebutuhan akan jasmani, soal makan. Tuhan tidak ingin supaya kita binasa, baik secara fisik, jasmani, maupun secara rohani, jiwa. Namun terkadang kita pikir jiwa ini urusan Tuhan, lalu tubuh ini urusan manusia. Tidak pernah benar. Karena Tuhan punya tanggung jawab untuk pelihara kita punya hidup. Dia memberikan kita hidup, Dia punya tugas pelihara kita. Umur panjang, ada yang umur pendek, itu soal lain. Tetapi Dia punya tanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Ada yang umur pendek, ada yang umur menengah, ada yang umur panjang. Tapi yang penting Tuhan pelihara hidup kita. Sejarah keselamatan ini mencatat Tuhan memberikan kita makanan ialah roti. Roti. Yang pertama, ketika Israel dalam perjalanan menuju tanah terjanji,
keluar dari Mesir, Tuhan perintahkan ini, hendaknya kamu buat roti tak beragi. Dan mereka buat roti ini tidak saja supaya mereka jalan cepat-cepat, tapi memang itu yang sempat mereka buat. Tuhan perintahkan, hendaknya kamu bawa roti tak beragi. Roti tak beragi, roti yang tidak diberi adonan. Baru jalan beberapa hari kemudian mereka habis makanan ini. Apa yang terjadi? Mereka menggerutu terhadap Tuhan. Tapi yang menggerutu pertama ialah soal haus air. Dalam perjalanan ini mereka haus air. Saya juga akhirnya mengerti, memang Israel ini bangsa yang keras kepala. Dalam catatan sejarah keselamatan keras kepala. Tapi memang dalam perjalanan menuju tanah terjanji, siara panjang 40 tahun, mereka susah dalam perjalanan siara ini. Kita ini hanya panas beberapa saat ini, hari subuh hujan. Tiap hari orang mau panas. Apalagi perjalanan ini 40 tahun melalui padang gurun yang kering, tandus, dan tidak ada air. Saya bisa mengerti. Tapi dalam sejarah keselamatan ini catat, ini bangsa yang keras kepala, tegar, tengkuk, yang suka melawan Tuhan. Tapi memang kenyataan manusia demikian. Dalam perjalanan itu mereka haus air, lalu menggerutu lagi. Kenapa bawa kami keluar dari tanah Mesir? Di sana kami makan, minum secukupnya. Lalu Tuhan perintahkan Musa di Tokat, pukul pada batu karang, lalu mereka minum, cuci, kasih makan. Perjalanan ini panjang karena mereka bawa bekal, bukan saja, tapi mereka punya harta benda kekayaan, hewan dan lain-lain. Jadi ini tidak bisa jalan cepat. 40 tahun. Mesir sampai tanah terjanji sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi karena mereka bawa segalanya itu. Ketika mereka sudah puas, dahaga minum air, yang berikut mereka lapar, kehabisan makanan. Lalu mereka menggerutu terhadap Musa, kenapa bawa kami keluar? Kalau di Mesir kami duduk jaga kuali-kuali penuh lemak-lemak, daging, dan kami makan puas. Kenapa bawa kami keluar dari tanah Mesir ini supaya kami mati kelaparan di sini? Tuhan berikan mereka yakni roti mana. Roti mana memang roti dari surga Tuhan beri. Lalu mereka tiap pagi keluar pungut-pungut sampai makan kenyang. Tapi sesudah makan mereka lapar lagi. Berarti mereka menggerutu lagi. Mana roti mana itu artinya roti apa itu? Roti dari mana? Dan Yesus Allah memberi jawaban ini bahwa ini Allah yang beri ini. Yesus menjelaskan bahwa Allah yang memberi ini. Mereka makan ini terus lanjutkan perjalanan. Nanti selanjutnya mereka selalu menggerutu, minta makan, dan Tuhan selalu memberikan mereka roti. Hal lain, Nabi Elia ketika dia merasa bahwa tugas yang diberikan padanya terlalu berat, dia lari ke padang gurun. Lalu dia tidak bawa apa-apa, hanya pakaian ibadah. Dia lapar. Lalu Tuhan perintahkan mereka, tolong bawa roti ini, kasih Elia. Lalu dia makan, kemudian dia lanjutkan lagi dalam perjalanan ini. Jadi Tuhan selalu beri makanan roti ini. Tidak beri makanan kue atau apa, tapi dia beri makanan roti ini. Roti. Tapi artinya Israel ini sampai tanah terjanji, satu negeri yang kaya akan susu dan madu, mereka berkelimpahan. Tapi Israel ini sekali lagi sudah di tanah terjanji, mereka masih comel lagi, mereka masih memberontak lagi. Maka Tuhan buang mereka ke Babylon, baru Tuhan antar pulang lagi ke negeri asal mereka, yakni Sion. Jadi cerita ini Tuhan selalu beri Israel ini makanan roti. Roti mana? Roti dari mana? Roti dari surga. Yesus datang untuk mengajarkan kabar gembira kerajaan Allah. Ketika dia mengajar itu, banyak orang yang kelaparan. Apa yang dia buat? Dia perbanyak roti untuk memberi makan ini. Cerita perbanyak roti satu mujizat yang terbesar yang Yesus buat, karena mereka di padang rumput yang sepi, bukan di kota supaya bisa dapat beli. Tapi ini tentunya
rasul-rasul itu mereka lihat ada seorang anak yang bawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Jadi rupanya orang banyak dengar itu, lalu mereka lihat anak ini bawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Lalu mereka cari ini anak, lalu ambillah 5 ketul roti ini dan 2 ekor ikan ini. Lalu Yesus perbanyak, sebanyak mereka makan sampai kenyang. kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah penuh kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menang sengsara dan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur padamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku, ini serahkan. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau terawakkan. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur saat Engkau anggap kami layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami membantu dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu tersebar di seluruh bumi,
Sempurnakan umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan Paus kami Sri Paus Fransiskus, Bapak Usman Petrus, para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Dan mohon berkat-Mu ya Bapa bagi anak Billy yang bersyukur atas rahmat komuni pertama yang diterimanya. Berkatilah dia dalam seluruh hidup dan cita-cita masa depannya. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang, terutama semua mereka yang kami kenang dalam perayaan Misa Kudus ini yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, mempelainya Santo Yosef bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dan persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Berbahagialah kita yang diundang pada perjamuannya ini. Ya Tuhan, saya tidak mampu Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Ya
Bapa kami yang ada di surga, kami telah merayakan Ekaristi Kudus ini karena syukur kami kepadamu persamaan kami terkasih Billy. Kami juga telah menyantap tubuh dan darah Kristus, Putramu, roti hidup. Semoga tubuh dan darah Kristus menjadi jaminan kekuatan kami dalam perjalanan ziarah hidup kami hari esok. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, Romo Kris yang saya kasihi pula, kemarin Romo kontak ya, hari Jumat ya, Kamis minggu lalu bilang nanti saya mau hadir di SOE. Saya kalau begitu Romo tidak hadir saja, tapi dapat tugas Romo yang misa. Awalnya Romo Kris bilang nanti saya ikut saja, tidak, Romo datang. Pasti Billy akan senang sekali kalau omnya yang misa. Jadi itu akhirnya Romo Kris bersedia untuk misa. Jadi banyak terima kasih Romo Kris untuk renungan dan lain-lain. Banyak terima kasih. Selamat berbahagia untuk Billy dan selamat juga untuk kita semua. Mungkin itu saja. Jadi Romo, kami di sini memang COVID banyak ada juga, tapi kami misa nyanyi semua lagu. Nah itu misa live streaming juga kami kor 6 orang, pekan suci 6 orang nyanyi itu mulai Minggu Palma sampai Paskah kedua kami nyanyi semua lagu. Dan pujian Paskah itu saya sendiri yang nyanyi, jadi kami nyanyi semua. Ya, gitu. Jadi kita menyanyi. Kalau nyanyi baik itu corona juga takut juga Roma, jadi itu kami punya prinsip. Walaupun akhirnya saya juga kena 3 minggu saya harus isolasi diri. Ya, baik, terima kasih. Demikian 1-2 penyampaian atas perhatian diucapkan lipat terima kasih, dan kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Saya tambah sedikit, memang kita sudah selesai misa. Romo Ano, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami belum pakai TP yang baru, saya pastor masih pelajari dulu. Minggu ini diwajibkan, November ini seluruh umat Katolik harus sudah pakai. Dengar-dengar di sini sudah mulai pakai. Tadi sorong yang baru, nanti saya baca mesti tekun yang kacamata, tapi kalau yang lama sudah hafal, jadi sudah ikuti saja. Lalu untuk keluarga ini, berapa tahun lalu itu yang pertama ini? 8 tahun lalu. Komunis saya juga datang misa, tapi tendanya mengharuskan. Dan ini yang terakhir, nanti tidak akan ada lagi karena yang terakhir itu sih. Karena itu pilih tadi waktu sambut, saya tadi pagi sudah misa, jadi yang anggur ini saya kasih dia minum. Ya, hidup saja. Satu kesempatan. Itu saya selamat berbahagia untuk ini. Romo Ano, terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Lagu terakhir kita nyanyikan satu lagu, Maria Bunda Penolong Abadi. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian doa-doa ini dan mereka yang kita doakan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Oh
sampai selama-lamanya. 5 dari 14 cucu dari Bapak Hendrik Tupen dan Mama Maria Giri. Kalau dari Bapak Lores Ulan dan Mama Petronella Franz, anak Billy merupakan cucu ke-6 dari 13 bersaudara. Nama Billy Brodus, tetapi tidak ada Billy-nya di sini. Kenapa harus panggil Billy? Memang namanya sedikit panjang. Anak Billy punya nama ini Laksamana Willy Brodus Laurentius Tupen. Ada 3 nama dan 1 marga di sana. Ya. Kalau Laksamana itu pasti Bapak Mama ingat. Kalau di bahasa Melayu itu Laksamana artinya panglima tertinggi di laut. Laksamana itu panglima tertinggi di laut, dan pasti cita-cita dari Bapak Emus dengan Mama Rosa bahwa anak Billy kelak menjadi seorang Laksamana. Laksamana di laut artinya punya bintang 4. Kalau angkatan darat jenderal, kalau angkatan udara apa ya? Marsikal, iya marsikal seperti itu. Kalau Willy Brodus ini seorang uskup, dan Santo Willy Brodus pernah bilang bahwa tiada keselamatan tanpa iman dan pembaptisan. Itu Santo Willy Brodus punya bahasa. Lalu Laurentius sendiri. Laurentius itu sebenarnya nama dari Opa Laurentius Ulan. Tetapi ada seorang Santo Laurentius, dia seorang martir yang mati dengan cara dibakar. Tetapi api cinta Tuhan jauh lebih berkobar dalam hatinya, membuatnya untuk tidak menghiraukan rasa sakit. Itulah Santo Laurentius, dan dia pernah bilang bahwa jiwaku melekat padamu ya Tuhan, dan tubuhku dipanggang demi namamu. Lalu yang terakhir Tupen. Semua pasti tahu Tupen toh? Iya, tidak tahu. Jadi Tupen ini marga orang Adonara. Tepuk tangan dulu buat Bapak Emus dan keluarga besar Tupen. Jadi ayah dari anak Billy dan anak Julian, juga mantan pacar dan kekasih hati dari Ibu Rosa Ulan, punya nama lengkap Bapak Emus Tupen. Tepuk tangan dulu. Iya. Jadi putra sulung dari Bapak Hendrik Tupen dan Mama Maria Giri, serta anak mantu dari Bapak Lores Ulan dan Mama Petronella Franz. Dan ada satu hal unik yang mungkin Bapak Mama tidak tahu, tetapi sejak kecil saya dengan adik Emus ini sudah sama-sama di PBB, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi Pasar Buah-Buahan. Setiap sore pasti Kakak Emus akan putar lagu Iwan Fals yang judulnya Bongkar. Betul Kak Sode? Iya betul. Tepuk tangan dulu buat Bapak Emus. Jadi Iwan Fals punya sepenggal lagu Bongkar dari Iwan Fals. Itu di luar kepala Bapak Emus. Itu saya bilang begini, kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Ya, memang luar biasa Bapak Emus. Itu dari dulu, kalau setiap sore pasti yang dia putar adalah lagu Iwan Fals, dan favoritnya adalah Bongkar. Dan malam hari ini kita akan bongkar pemancar. Jadi setelah ini kita semua
yang sudah selesai makan, kita semua akan diberikan kesempatan untuk kita pegang tangan, langsung foto. Sementara kursi yang ada nanti tadi Bapak. Habis mama jangan lewat, kalau betul ke sini. Mantap. Sabar.